Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yudlim rabbuhu ahada wala yudlim rabbuka ahada. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah syukur rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini iman dan Islam masih melekat pada hati sanubari kita, sehingga kalau ada perintah Allah kita tidak segan-segan untuk mendatanginya, untuk melaksanakan perintah Allah itu. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa kita dasari dengan mencari ridho Allah, sehingga kelak di hari kiamat nanti kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah sosok panutan yang patut kita teladani manakala kita mengharapkan ridho Allah dan ingin mengharapkan kebahagiaan di hari kiamat nanti. Selanjutnya pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi agak panjang, untuk itu saya sampaikan artinya saja. Tanda-tanda orang celaka di hari kiamat nanti ada 4. Yang pertama, selalu melupakan dosa-dosa masa lalu tanpa menyesal sekalipun dan tidak mau bertobat. Yang kedua, selalu mengingat-mengingat dan membangga-banggakan amal baiknya, maka kelak di hari akhirat nanti Allah akan merendahkan derajatnya serendah-rendahnya. Dan yang ketiga, menganggap dunia ini di atas, maksudnya selalu membanggakan. Dan yang keempat, menganggap agama itu selalu rendah dan tidak seberapa penting, maka selalu diremehkan. Contohnya yang sudah disampaikan kultum di sholat tarawih kemarin, yaitu orang yang puasanya seenak-enaknya saja itu. Untuk itu, yang pertama, Allah Nabi bersabda, selalu melupakan amal, selalu melupakan dosa-dosa yang lalu tanpa menyesal dan tidak mau bertobat.
Dosa-dosa yang lalu itu bisa kemarin lusa, bisa seminggu yang lalu, dan bisa setahun yang lalu, dan seterusnya. Mereka melaksanakan tanpa menyesal dan malah ketawa-ketawa. Padahal sesungguhnya Allah telah mencatat apa yang ada di dalam hatinya itu, amalannya itu di hari kiamat nanti. Untuk itu Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 49 yang saya bacakan di muqaddimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu, lan didadak kitab itu, lan ditaruh kitab itu. Fataral mujrimina musfiqina, maka kamu melihat orang-orang yang berdosa itu Muhammad, musfiqina, ketakutan, mimma fi, melihat catatan amalan yang ada di dalam kitab itu. Maka selanjutnya mereka kecewa dan menyesal, karena yang jelas dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna ya wailana, duh celaka kami ini. Ma li hadzal kitabi, apa-apaan kitab ini, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan, tidak meninggalkan dosa yang kecil dan dosa yang besar. Ngeblank. Illa aqsaha wa wajadu ma amilu hadiron, kecuali dicatat semua dalam kitab itu dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan hadir waktu itu. Wala yudlim rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya sedikit pun. Jadi orang yang berdosa itu ketika dia membaca kitab catatan amalnya, merasa ketakutan dan dia merasa kecewa dan mereka mengatakan, ya wailana, duh celaka aku. Pasti dia menyangka bahwa akan celaka memang. Wa wajad wala yughadiru saghiratan wala kabiratan, dan dia menyaksikan bahwa dosa-dosa yang kecil dan yang besar itu akan dinampakkan di kitab itu. Kemudian mereka berkata, ya mali hadzal kitabi, apa-apaan kitab ini? Dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan waktu di dunia itu, dan Allah tidak akan menganiaya sedikit pun. Maksudnya wa wajadu ma amilu hadiron itu, yaitu mereka mendapatkan apa yang dia kerjakan di dunia ini hadir di situ. Andaikan sekarang ini ada video seperti ini, tapi ini sudah kalah dulu dengan Allah. Allah sejak dulu sudah mencatat amalan-amalan kita, dan nanti akan diperlihatkan di akhirat nanti. Jadi kita jangan sampai enak-enakan melaksanakan dosa-dosa walaupun kecil atau walaupun besar. Karena video itu sudah nampak jelas dan Allah tidak menganiaya sedikit pun. Tuhanmu tidak menganiaya sedikit pun Muhammad, dan tidak mengurangi dan tidak melebihkan apa yang mereka perbuat di waktu di dunia itu. Itulah kenyataan. Kita harus yakin bahwa Al-Quran itu benar maksudnya, dan hadis Nabi ini juga
harus wajib kita yakini. Dan yang kedua, selalu mengingat-ingat dan membangga-banggakan amal baiknya waktu di dunia, maka kelak di akhirat nanti Allah akan merendahkan derajatnya, yaitu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Maka orang ini juga akan menyesal, tapi sekarang tidak merasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah riwayat yang menyatakan Nabi bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, tahukah kamu orang yang bangkrut?" Maka jawab sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang usahanya merugi Rasul, atau usahanya failit dalam bahasa sekarang. Maka Rasulullah menjawab, "Bukan itu maksud saya ya sahabat." Terus apa Rasul? "Nanti di hari kiamat itu ada orang yang membawa amalan yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi besok itu ada orang yang membawa amalan yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya rajin, puasanya rajin, infak sedekahnya rajin, semuanya rajin, karena dengan harapan dia ingin masuk surga di akhirat nanti. Tapi oleh Allah tidak dimasukkan ke dalam surga, namun dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, orang ini kan amalnya banyak, sholatnya rajin, puasanya rajin, Senin Kamis dan seterusnya, infak sedekahnya rajin, tapi mengapa engkau masukkan ke dalam neraka ya Allah?" Maka Allah berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat, memang orang ini ibadahnya rajin, segalanya rajin, akan tetapi dia melakukannya bukan karena aku, tapi karena ingin disanjung-sanjung orang dan membangga-banggakan dirinya, sehingga dia merendahkan orang lain. Maka orang lain itu menjadi kecewa. Untuk itu janganlah kita itu kalau beramal baik sedikit atau banyak, jangan sampai meremehkan dan merugikan orang lain dan karena Allah. Contohnya, ketika kita membangun masjid ini, ada orang yang beramal banyak. Memang dia tidak sampaikan, wong masjid Baitul Mughaffar itu tidak pernah menyampaikan kalau amalnya itu banyak begini-begini. Tapi di masjid lain kadang-kadang kalau Jumat ada yang menyampaikan, infak minggu ini ada 100 juta, biasanya begitu ya kan. Dan dari si A segini, dari si B segini, dari hamba Allah 50 juta. Kemudian yang diajak berkata itu, kalau kamu aja paling 1 juta atau 100.000. Itu kan menyesal yang diajak berkata itu. Dia tidak berkata, tapi dalam hati pasti menyesal. Inilah contoh orang yang membangga-banggakan amalnya. Maka kelak di hari kiamat akan dihapus amal baiknya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti hadis yang saya sampaikan tadi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah. Saya akhiri, cukup sekian saja. Semoga menjadi motivasi kita sehingga kita kalau melakukan apa-apa senantiasa
kita dasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.